Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Dapur Ekonomis. Nah, di video kali ini saya mau buat kue lapis dengan perpaduan 3 warna yang super cantik dan menarik ya. Kue yang satu ini rasanya enak banget, manisnya pas, teksturnya yang lembut, kenyal dan legit. Nah, mau tahu saya buatnya gimana dan bahannya apa aja? Simak videonya sampai dengan selesai. Terima kasih. Langkah pertama, siapkan panci, lalu masukkan gula pasir sebanyak 75 gram atau setara dengan 5 sendok makan. Kalau teman-teman suka manis, boleh ditambahkan untuk takaran gulanya, disesuaikan dengan selera ya. Selanjutnya, tambahkan garam sebanyak setengah sendok teh dan vanili bubuk sebanyak seperempat sendok teh. Supaya aroma kuenya lebih wangi, jangan lupa tambahkan 3 lembar daun pandan, saya pakai yang ukuran sedang ya. Selanjutnya tambahkan santan sebanyak 350 ml dengan kekentalan sedang. Santan ini saya dapat dari satu bungkus santan instan yang ukuran 65 ml. Kemudian saya tambahkan air sampai volumenya menjadi 350 ml. Kemudian kita aduk sebentar supaya semua bahan tercampur rata. Lanjut santannya kita masak. Dan untuk santannya ini kita masak menggunakan api yang paling kecil sambil terus diaduk-aduk sampai dengan mendidih ya, supaya santannya nggak pecah. Dan tujuan santannya dimasak dulu supaya kuenya lebih awet dan nggak cepet basi ya teman-teman. Setelah santannya mendidih, kemudian matikan api kompornya sambil diaduk-aduk sebentar ya, supaya menghilangkan sedikit uap panasnya. Dan untuk santannya ini kita biarkan di suhu ruang atau bisa dengan bantuan kipas angin ya, sampai benar-benar dingin atau minimal hangat baru bisa digunakan. Selanjutnya siapkan wadah yang kering, lalu masukkan tepung beras sebanyak 80 gram atau setara dengan 8 sendok makan seperti ini ya. Selanjutnya tambahkan tepung tapioka atau tepung kanji sebanyak 30 gram atau setara dengan 3 sendok makan. Selanjutnya tambahkan tepung terigu sebanyak 15 gram atau setara dengan 1,5 sendok makan. Kalau tepung terigu opsional ya, terserah teman-teman mau pakai atau enggak, disesuaikan dengan selera. Kemudian kita aduk sebentar supaya semua bahan kering tercampur rata. Setelah semua bahan kering tercampur rata, kemudian masukkan santan yang sudah dimasak tadi dalam keadaan sudah dingin secara bertahap ya. Setelah semua bahan kering dan santan tercampur rata, kemudian kita saring supaya tidak ada tepung yang menggumpal atau bergerindil. Dan untuk hasil air adonan setelah disaring ini sekitar 450 ml, kemudian kita bagi adonan menjadi 4 bagian. Nah, ini dia adonan yang sudah saya bagi menjadi 4 bagian, dan untuk adonan yang pertama saya tuang sebanyak 60 ml, dan untuk adonan yang kedua, ketiga, dan keempat saya tuang dengan takaran yang sama masing-masing sebanyak 130 ml. Selanjutnya untuk masing-masing adonan ini kita beri warna sesuai dengan selera. Untuk adonan yang pertama saya tambahkan pewarna putih makanan sebanyak seperempat sendok teh. Selanjutnya untuk adonan yang kedua saya tambahkan coklat bubuk sebanyak 1 sendok teh. Biar warnanya makin cantik saya tambahkan pewarna coklat makanan secukupnya. Kemudian kita sisihkan dulu. Selanjutnya untuk adonan yang ketiga saya tambahkan pewarna hijau tua makanan dicampur dengan pewarna coklat makanan secukupnya. Kemudian selanjutnya untuk adonan yang keempat saya tambahkan pewarna merah ros makanan dicampur dengan warna merah tua makanan secukupnya.
Selanjutnya, setelah semua adonan selesai diberi warna, kemudian kita kukus. Selanjutnya, siapkan kukusan, dan untuk kukusannya ini sudah saya panaskan terlebih dulu. Dan jangan lupa kalau teman-teman menggunakan kukusan yang bulat seperti ini, untuk tutupnya dilapisi menggunakan lap atau serbet yang bersih supaya tidak ada uap air yang jatuh ke atas adonan ya. Di sini saya menggunakan loyang kue yang berukuran 10 x 10 dengan tinggi 5 cm, dan untuk loyangnya ini sudah saya olesi tipis-tipis dengan minyak goreng dan sudah saya panaskan terlebih dulu juga ya. Selanjutnya kita tuangkan adonan lapisan yang pertama yang berwarna pink ke dalam loyang sebanyak 25 ml. Kemudian kita kukus selama 3 menit menggunakan api yang paling kecil atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya. Setelah 3 menit buka tutup kukusannya, selanjutnya kita tuangkan adonan lapisan berikutnya yang berwarna pink ke dalam loyang sebanyak 25 ml. Dan jangan lupa setiap menuangkan adonan yang baru ke dalam loyang, untuk adonannya diaduk-aduk dulu ya supaya tidak ada adonan yang mengendap di bawah. Lanjut kita kukus lagi selama 3 menit. Setelah 3 menit buka tutup kukusannya, selanjutnya kita tuangkan adonan lapisan berikutnya yang berwarna pink ke dalam loyang sebanyak 25 ml. Lakukan secara berulang sampai dengan adonannya habis ya. Jadi untuk lapisan yang warna pink ada 5 lapisan dan setiap lapisan dikukus masing-masing selama 3 menit. Setelah 3 menit buka tutup kukusannya, selanjutnya kita tuangkan adonan lapisan berikutnya yang berwarna putih ke dalam loyang sebanyak 30 ml. Dan untuk lapisan putih ini kita jadikan sekat untuk pemisah warna dengan lapisan yang lainnya ya. Kemudian kita kukus lagi selama 3 menit. Setelah 3 menit buka tutup kukusannya, selanjutnya kita tuangkan adonan lapisan berikutnya yang berwarna coklat ke dalam loyang sebanyak 25 ml. Lakukan hal yang sama secara berulang seperti penuangan adonan di awal sebanyak 5 lapisan dan masing-masing lapisan dikukus selama 3 menit. Dan untuk videonya saya percepat aja biar nggak terlalu lama ya. Jadi ini untuk lapisan coklat yang terakhir ya, yang lapisan yang kelima, kemudian kita kukus lagi selama 3 menit. Kemudian setelah lapisan yang berwarna coklat selesai, selanjutnya kita tuangkan adonan lapisan yang berwarna putih ke dalam loyang sebanyak 30 ml atau sampai dengan habis. Ya, ini gunanya sebagai pemisah juga dengan lapisan warna yang lain. Kemudian kita lanjut kukus lagi selama 3 menit. Selanjutnya kita tuangkan adonan lapisan berikutnya yang berwarna hijau ke dalam loyang sebanyak 25 ml. Lakukan hal yang sama seperti penuangan adonan di awal ya. Untuk lapisan warna hijau sama sebanyak 5 lapisan dan setiap lapisan dikukus masing-masing selama 3 menit. Alhamdulillah kita sudah sampai ke lapisan yang terakhir. Selanjutnya tuangkan adonan yang berwarna hijau ke dalam loyang sebanyak 25 ml atau sampai dengan adonannya habis ya. Adonan lapisan yang terakhir kita kukus selama 20 menit atau sampai dengan matang menggunakan api yang paling kecil. Dan jangan lupa untuk air kukusannya dicek kembali supaya nggak kering ya. Setelah 20 menit buka tutup kukusannya. Nah ini kuenya yang sudah matang. Kemudian matikan api kompornya, lalu angkat dan tiriskan. Selanjutnya untuk kuenya kita diamkan di suhu ruang sampai benar-benar dingin atau bisa dengan bantuan kipas angin ya, baru dikeluarkan dari loyang. Setelah kuenya dingin, kemudian kita keluarkan dari loyang, dan cara mengeluarkannya di sini kita sisir setiap pinggir-pinggirnya menggunakan bantuan spatula seperti ini. Kemudian kuenya saya potong menjadi 2 bagian dengan ukuran yang sama. Kalau teman-teman motongnya menggunakan pisau yang biasa, jangan lupa untuk pisaunya dilapisi menggunakan plastik ya supaya nggak lengket.
Nah, ini hasilnya untuk warna dan tampilannya cantik banget ya teman-teman. Dan setiap lapisannya rapih banget, nggak ada yang bergelombang. Dan untuk teksturnya ini lembut, kenyal, legit, dan lentur ya. Kemudian selanjutnya kuenya kita potong-potong, untuk ukuran disesuaikan dengan selera ya. Nah, ini dia kue lapis yang sudah jadi dan siap untuk disajikan. Kue yang satu ini cocok banget dijadikan teman ngopi atau ngeteh ngumpul bareng keluarga, atau bisa juga dijadikan ide jualan untuk isian snack box ya. Apalagi rasanya yang enak, manisnya pas, aromanya yang wangi, teksturnya yang lembut, kenyal, dan legit. Bagi teman-teman yang lagi nyari ide untuk jualan, resep kue lapis yang satu ini bisa banget buat dicoba ya. Selain cara buatnya mudah, apalagi bahan yang super ekonomis, dijamin teman-teman pasti suka dan laris manis ya. Satu resep ini menghasilkan kue lapis sebanyak 16 potong, tergantung besar kecilnya potongan ya, menggunakan loyang kue yang berukuran 10 x 10 dengan tinggi 5 cm. Kalau teman-teman mau buat dalam jumlah yang banyak, untuk resepnya bisa dikali 2, 3, atau 4 disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk yang suka dengan resepnya, jangan lupa subscribe. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.